Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir memang jadi PR berat Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Jakarta. Salah satu upaya yang dirasa paling cepat dan efektif adalah modifikasi cuaca. Tim Garis Batas mencari tahu cara kerja teknologi ini. Mampukah cara ini efektif tolak banjir Jakarta? Jakarta kebanjiran. Ya, sebuah lagu yang dituliskan oleh seniman Betawi Benyamin Sueb ini memang populer ya, menunjukkan berbagai masalah di Jakarta, termasuk banjir. Banjir bisa dibilang jadi PR berat bagi Jakarta, gak ada kelarnya. Awal tahun ini dengan curah hujan ekstrim mencapai 368 mm per hari, total 24 ruas jalan utama terendam genangan air hingga lebih dari 1 meter. BMKG memprediksi hujan ekstrim masih terjadi hingga Februari. Tingkat pertumbuhan awan mencapai lebih dari 70% di bagian barat Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Pemerintah Jakarta pun merasa modifikasi cuaca diperlukan agar curah hujan bisa ditekan. Memasuki musim hujan yang cukup tinggi dan juga cuaca ekstrim di Jakarta, biasanya BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan dan juga cuaca ekstrim di Jakarta. Lantas, seperti apa metode dari modifikasi cuaca? Kita lihat. Cara yang paling efektif sampai saat ini adalah pertama gunakan bahan semai. Ya. Bahan semai itu diantarkan menuju awan menggunakan pesawat terbang. Itu yang paling efektif. Bahan semainya juga macam-macam. Kalau kita ingin mempercepat hujan, maka kita berikan bahan mikroskopis dengan ukuran tertentu. Kalau kita ingin memperlambat hujan, beda lagi bahannya. Ya, kalau kita ingin menambah curah hujan, ada spesifikasi yang berbeda lagi. Jadi, tapi umumnya adalah bahan semai, bubuk atau powder, ya, bisa ditempatkan langsung, bahkan ada juga yang melalui pembakaran, flare, ya, asapnya itu yang akan masuk ke awan. Jadi tekniknya macam-macam. Pun yang lebih murah bisa menggunakan drone misalnya. Lebih murah lagi bisa menggunakan menara. Kita pasang menara-menara di sekitar lokasi yang kita ingin berikan perawatan pada awan. Jadi macam-macam sekali ya variannya. Paling umum dipakai, karena paling efektif itu menggunakan pesawat terbang, membawa bahan, kita antarkan ke dalam awan. Tergantung bahannya, ukurannya apa, jenisnya apa, efeknya pada awan akan seperti apa. Itu sesuai dengan tujuan kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Kali ini tim melakukan modifikasi cuaca sebanyak 5 sorti di langit sekitar Selat Sunda dan sisi barat Jakarta. Pesawat ini membawa 4 ton bahan semai garam NaCl dan sesampainya di awan pun akan langsung dilepaskan. Ketika bulan-bulan basah, ini awan itu tumbuhnya di sekitar Selat Sunda, di utara Banten sini. Dia awan tumbuh di sana bergerak masuk menuju Jakarta. Nah, pada saat dia tumbuh di sini, itu pesawat membawa bahan semai tadi terbang menuju awan, ya. Kita semai di atas laut, bahkan kadang-kadang sampai di Lampung sini. Dalam perjalanan ini, awan akan kita percepat untuk turun menjadi hujan. Gitu. Di sini juga, sehingga sebelum memasuki Jakarta, awan ini sudah mengalami proses hujan. Nah, sehingga harapannya awan akan habis di sini, kalaupun masih tersisa, itu tidak terlalu banyak, ya, sehingga tidak mengakibatkan banjir bagi Jakarta. Nah, ini yang seringkali jadi komentar para netizen. Katanya jangan dilakukan OMC di Jakarta, nanti nggak ada hujan, nggak begitu.
Konsepnya nggak begitu. Jadi kita hanya melakukan penyemaian pada awan-awan yang kita perkirakan kalau turun hujan di Jakarta itu hujannya sangat deras sehingga jadi banjir. Nah, sehingga yang kita hindari adalah kejadian banjir. Kalau hujan nggak apa-apa, karena memang musim hujan harus ada hujan. Karena hujan itu juga akan kita gunakan sebagai cadangan air. Jadi yang kita kurangi adalah hujan-hujan yang ekstrim. Ya, itu kita lakukan untuk Jakarta. Pun juga untuk di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kita lakukan hal serupa, tujuannya adalah sebagai aksi dini untuk mencegah hidrometeorologi ekstrim. Ya, jadi bukan membuat tidak hujan, membuat jadi keringan, enggak. Ya, kita yang penting supaya tidak terjadi bencana hidrometeorologi ekstrim. Jadi ketika awan-awan sudah mulai tumbuh memenuhi syarat untuk akan tumbuh menjadi awan hujan yang ekstrim, itu ketika kita semai, maka dalam waktu yang tidak lama bisa 10 menit, bisa 30 menit, 1 jam, 2 jam kemudian, ya, itu bisa menjadi hujan. Sehingga dalam perjalanan harapannya dia segera turun hujan ketika masih ada di atas laut. Operasi ini terbukti mampu mengurangi intensitas hujan mulai dari 30% hingga 60% sehingga mengurangi resiko banjir. Kita perkirakan hasilnya itu bisa mengurangi sekitar 30%. Kalau kita operasi maksimum, misalnya berkurang 80% kan sayang, Jakarta butuh air, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain butuh air. Sehingga kita set operasi itu dengan standar kira-kira bisa mengurangi 30%, itu sudah cukup untuk membuat suatu wilayah, misalnya Jakarta tidak banjir, tetapi hujannya tetap ada, ya, sehingga kebutuhan air masyarakat Jakarta dan sekitarnya juga tidak terganggu. Banyak yang tak paham, modifikasi cuaca bukan dibuat untuk menghilangkan hujan, namun merupakan strategi komprehensif untuk menekan cuaca ekstrim, mulai dari banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Kalau kita lihat misalnya untuk di daerah Jawa Tengah, ya, kadang-kadang awan itu tumbuhnya dari sini. Kalau kita lihat waduk-waduk di Jatiluhur, Saguling, Cirata masih butuh air, dan awannya jalurnya lewat waduk-waduk itu kita hujankan saja di atas waduk, ya, sehingga bermanfaat juga, gitu ya. Jadi tidak semua yang kita kurang itu jatuhnya di laut. Kita lihat awannya di mana. Lalu kita lihat juga apakah ada daerah yang masih butuh air. Biasanya waduk-waduk masih butuh air, itu kita isikan di waduk. Kita jatuhkan dia di atas waduk, danau, sehingga akan bermanfaat juga airnya. Gitu. Nampaknya tak perlu mencari siapa yang salah, alam atau bahkan manusia di atasnya. Modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu upaya agar Jakarta tak kebanjiran. Mampukah alarm modifikasi cuaca ini dilakukan tepat waktu? Tim TV One mengabarkan.